Kali ini saya akan bicarakan mengenai sakit kuning. Jadi badan kuning, mata kuning secara umum dan kemudian nanti penyebab-penyebabnya, penyakitnya. Warna kuning dalam tubuh bisa disebabkan karena beberapa hal. Yang satu pertama karena masuknya zat pewarna. Biasanya yang tidak terasa adalah misalnya kebanyakan botol, jadi hiperkarotinemia, maka bisa menjadi kuning. Lalu orang zaman dulu kalau mau cantik pakai kunyit, lalap kunyit saben hari itu juga bisa bikin kuning. Atau karena zat warna yang terlalu banyak. Nah, karena hal tersebut tentu nggak apa-apa kalau misalnya penyebabnya dihilangkan, maka warna kuningnya menjadi hilang. Tapi ada beberapa penyakit yang juga menyebabkan warna kuning. Yang terkenal ini kita sebut biasanya sakit kuning. Untuk yang sakit kuning ini, kita mulai dengan mengapa sih kok bisa kuning dalam tubuh. Kita tahu bahwa sel darah merah itu sangat penting untuk membawa oksigen ke seluruh sel tubuh. Sel darah merah itu umurnya kurang lebih 120 hari. Jadi kalau sudah tua, ya dipecahlah, mati dipecah menjadi heme dan globin. Heme ini nanti kemudian dipecah menjadi dalam tubuh biliverdin, bilirubin. Nah, bilirubin inilah yang menyebabkan warna kuning dalam tubuh kalau berlebihan. Bilirubin, ada bilirubin 1 yang kemudian oleh sel hati diubah menjadi bilirubin 2 dan kemudian dikeluarkan melalui saluran hati ke saluran empedu untuk dibuang ke usus. Di usus diubah menjadi stercobilin yang menyebabkan tinja akan berwarna kuning-kuning kecoklatan seperti itu. Jadi kalau keadaan normal, sel darah merah yang pecah tidak terlalu banyak, maka bilirubinnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian yang dikeluarkan ke tinja juga nggak terlalu banyak, menyebabkan warna kuning di tinja. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan sel darah merahnya pecah lebih banyak. Ada juga penyakit-penyakit hati yang menyebabkan bilirubinnya menjadi lebih banyak. Ada juga saluran empedunya yang tersumbat sehingga bilirubin di dalam darah akan meningkat. Saya mulai dengan yang pembentukan sel darah merah atau pemecahan sel darah merah terlalu banyak. Kalau terlalu banyak, maka tadi bilirubin 1 menjadi lebih banyak. Kalau tertimbun tentu menyebabkan kuning, terutama di mata, di sklera mata. Jadi kelopaknya kalau dilihat begitu akan menjadi kelihatan kuning. Nah, beberapa penyakit dapat menyebabkan pemecahan atau pecahnya sel darah merah yang berlebihan. Misalnya spherositosis, penyakit sel darahnya gampang pecah. Tentu kalau banyak, kemudian menjadi bilirubinnya banyak dan seterusnya keluar yang ke bawah lebih banyak lagi. Atau ada pada anak-anak yang baru lahir, itu secara normal kadang terjadi
kuning di mata. Itu juga karena sel yang asalnya dari sel ibu waktu anak di dalam rahim kan sel darahnya sel darah ibu. Kemudian pada waktu lahir diganti dengan sel darah yang dibentuk sendiri. Nah, yang pecah dari ibu ini karena pecahnya juga tidak sekaligus pecah, maka bisa menjadi kuning. Biasanya si bayi baru lahir mungkin 1-2 minggu atau kadang mungkin lebih menjadi kuning ya. Cukup biasanya disimpan di dalam pemanas atau dijemur matahari, tapi jangan anaknya sampai kepanasan ya, itu nanti hilang sendiri. Tapi ada beberapa keadaan pada bayi di mana ada ketidakcocokan golongan darah antara ibu dan anak, baik golongan darah A, B, O ataupun golongan darah rhesus. Rhesus kebanyakan orang Asia, orang Indonesia positif, yang negatif jarang. Tapi di Eropa yang negatif banyak, sehingga anak dari yang apa namanya blasteran begitu, kadang-kadang terjadi ketidakcocokan darah antara ibu dan anak, sehingga pada waktu lahir sel darah ibu dipecah semuanya, maka pemecahannya sangat berlebihan, erythroblastosis fetalis. Nah, kalau kejadian seperti itu, maka perlu transfusi darah, darahnya diganti yang cocok dengan anak. Nah, itu biasanya pada anak kecil itu, yang satu normal, yang satu harus dengan pertolongan yang transfusi tadi. Pada anak ada lagi kelainan yang bukan dari sel darahnya, tetapi dari empedunya. Jadi tadi bilirubin kan dari darah diubah menjadi bilirubin 2 di hati dan kemudian disalurkan melalui saluran empedu untuk dibuang ke tinja, ya. Dibuang untuk metabolisme lemak. Nah, pada bayi kadang-kadang ada yang namanya atresia biliar. Jadi saluran empedunya tidak terbentuk dengan baik, maka penyaluran bilirubin ke usus tidak bisa berjalan dengan baik. Terjadi sumbatan pada saluran empedu, maka empedunya, bilirubinnya balik ke darah dan kemudian ke seluruh tubuh menjadi kuning ya. Tentu sangat berbahaya karena kalau misalnya bilirubinnya kemudian ditimbun di mana-mana termasuk di otak, maka akan menyebabkan kelainan juga yang kita sebut Karen icterus. Jadi kuningnya banget, tentu anaknya menjadi tidak dapat berlanjut hidupnya. Jadi atresianya, saluran empedunya harus dibuka salurannya. Nah, itu adalah keadaan kuning yang suka terjadi pada anak. Pada anak bisa juga kelainannya terjadi karena kelainan di hati, hepatitis. Ya. Hepatitis B sering menular dari ibu ke anak pada waktu kandungan. Dengan demikian maka anak yang lahir juga sudah kena hepatitis. Ya. Tapi hal itu sekarang jarang karena ibunya selalu sudah mendapat pengobatan untuk hepatitis dan anaknya segera divaksinasi. Nah, kelainan kuning tadi karena bilirubin biasa orang medis menyebutnya icterus ya. Icterus atau bahasa Inggrisnya jaundice. Jaundice dari kata jaune bahasa Prancis ya, jadi jaundice pada menjadi kuning ya. Yang kelihatan yang banyak adalah di mata, bisa juga sampai di kulit, di telapak tangan. Ya.
Eh, pada dewasa yang tadi pemecahan sel darah merah karena ada tadi sudah saya sebutkan ovalositosis, ya, jadi sel darah merahnya bentuknya tidak benar dan gampang pecah. Ya. Lalu barangkali ada juga misalnya kelainan sel darah merah yang lain, ya, polisitemia tidak, kalau tidak pecah nggak apa-apa. Yang banyak pada dewasa adalah kelainan pada hati. Nah, kalau ada peradangan hati, hepatitis, ya, nanti saya bicarakan lebih lanjut khusus untuk hepatitis, ya, maka pengubahan dari bilirubin 1 ke bilirubin 2 terhambat, sehingga bilirubin 1 naik, bilirubin 2 juga naik, tapi tidak terlalu banyak. Nah, kalau ada kerusakan sel hati, saluran empedu di dalam hati juga terhambat. Selnya bengkak, maka salurannya terhambat, sehingga pengaliran empedu dari sel hati menjadi terhambat. Ya. Nah, juga akan terhambat kalau saluran empedunya terhambat. Jadi tadi kelainan darah kita sebut kelainan prehepatik sebelum hati, kelainan dalam hati, kelainan hepatik, dan kelainan sesudah hati saluran empedunya kita sebut post hepatik. Nah, untuk kelainan hepatitis kita tahu ada hepatitis A, B, C, D, E, ada lagi sampai ke atas lagi, tapi yang terkenal adalah A, B, dan C. Nah, pada waktu terjadi hepatitis, bilirubin juga akan meningkat, sehingga juga menjadi kuning. Untuk yang kelainannya karena kelainan saluran empedu, bisa karena batu, sumbatan karena batu, atau sumbatan karena tumor. Karena tersumbat, maka bilirubin akan balik ke dalam darah. Dan di dalam darah kemudian akan dikeluarkan menjadi ke urine. Jadi dalam urin akan terjadi bilirubin yang berlebihan. Karena itu pada sakit hati, hepatitis, kencingnya menjadi seperti warna teh. Nah, sebaliknya pada usus, ya, karena empedu tidak bisa lewat saluran, maka balik tinjanya menjadi tidak punya bilirubin. Bilirubin tidak diubah menjadi sterkobilin, sehingga fesesnya menjadi pucat. Feses akolis, fesesnya tidak berwarna. Itu kalau sumbatannya di dalam saluran empedu, ya, yang banyak karena tumor dan karena batu. Tumor bisa tumor pada saluran empedu sendiri atau pada tumor pada pankreas. Nah, itu beberapa penyebab pada dewasa, ya, yang banyak yang hati. Nanti saya bicarakan lebih lanjut mengenai hepatitis, ya, dan saluran empedu tadi tumor ataupun batu.